Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang seleksi dan penempatan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Tasya Salsabila Kadis dengan NPM 19166, kemudian Elpina Rosa Leilani dengan NPM 19087, lalu Pina Aulia Putri dengan NPM 19053, kemudian Jabar Holik dengan NPM 19116, dan yang terakhir Muhammad Faris Faujan dengan NPM 19123. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan seleksi sumber daya manusia. Seleksi sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh perusahaan dalam menentukan karyawan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dan karyawan sendiri adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, mengapa seleksi sumber daya manusia itu sangat penting? Seleksi sumber daya manusia sangat penting karena yang pertama, kinerja perusahaan akan selamanya bergantung pada kinerja sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, seleksi yang sangat efektif adalah sangat penting karena dana yang diinvestasikan dalam menarik atau mengangkat sumber daya manusia sebagai karyawan sangat besar. Yang terakhir, globalisasi yang disertai dengan revolusi komunikasi dan informasi. Selanjutnya, apakah terdapat standar-standar dalam metode sumber daya manusia? Standar-standar dalam metode seleksi sumber daya manusia ada 5. Yang pertama, seleksi pedoman pada analisis jabatan. Dalam deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan hasil dari analisis jabatan, tercantum rincian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Yang kedua, seleksi harus efektif dan efisien. Proses seleksi harus dilaksanakan tepat sesuai dengan alokasi dana, waktu, dan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, seleksi berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan kebutuhan jumlah sumber daya manusia, tentang beberapa jumlah SDM yang diperlukan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan seleksi. Dalam pelaksanaan seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, misalnya ketentuan tentang melarang untuk memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur atau tenaga kerja anak-anak. Yang terakhir, seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur. Objektivitas dan kejujuran pelaksanaan seleksi menjadi tumpuan atau harapan bagi para pelamar dengan penuh kebanggaan, kepuasan, dan keberhasilan dalam seleksi akan dirasakan dengan penuh kebanggaan. Apa saja jenis-jenis metode sumber daya manusia? Jenis-jenis metode seleksi sumber daya manusia itu ada 2. Yang pertama, seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmiah. Yang kedua, seleksi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau non-ilmiah. Nah, yang pertama itu seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmiah. Seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan metode seleksi yang berdasarkan pada data yang diperoleh dari persyaratan jabatan. Jadi, persyaratan yang ditentukan dalam persyaratan jabatan harus dapat dipenuhi oleh calon tenaga kerja agar benar sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, seleksi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau non-ilmiah. Banyak diterapkan di negara-negara berkembang. Dalam metode seleksi non-ilmiah, pada umumnya mengutamakan data atau informasi yang diperoleh dari surat lamaran sampai dengan referensi atau rekomendasi dari pihak dipercaya. Selain itu, dalam seleksi non-ilmiah juga dinilai berdasarkan faktor subjektif seperti yang pertama, bentuk tulisan dalam surat lamaran, cara berbicara dalam wawancara, dan tampang penampilan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penempatan sumber daya manusia? Tujuan dari penempatan sumber daya manusia sendiri ini yang pertama ada 1. Meningkatkan formasi atau lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia yang baru lulus tidak terlalu lama menunggu untuk diangkat dan juga dipekerjakan. Yang ketiga ada menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang keempat, agar perusahaan dapat bekerja secara efektif dan juga efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tepat tersebut.
Selanjutnya, apa sih keuntungan bagi perusahaan dalam penerapan dan juga penempatan sumber daya manusia itu sendiri? Keuntungan bagi perusahaan dalam penerapan dan juga penempatan sumber daya manusia yang pertama ada perusahaan dapat mengisi lowongan pekerjaan, yang kedua ada perusahaan dapat meningkatkan semangat dan juga kegairahan kerja, yang ketiga perusahaan memperoleh ide-ide baru dalam pengembangan perusahaan, dan yang terakhir ada terdapat suasana kerja yang harmonis karena orang yang bekerja sesuai dengan bidang dan juga keahliannya. Selanjutnya, apa sih keuntungan bagi sumber daya manusia itu sendiri dengan adanya penempatan sumber daya manusia tersebut? Jadi, keuntungan bagi sumber daya manusia itu sendiri yang pertama ada yang kepastian untuk mulai bekerja, yang kedua ada kesempatan untuk mengembangkan tenaga dan juga pikiran untuk kepentingan perusahaan, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan dengan menggali potensi diri, dan yang terakhir ada meningkatkan disiplin, loyalitas, dan juga rasa percaya diri serta tanggung jawab atas pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan sumber daya manusia itu sendiri? Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan SDM yang pertama ada latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, yang ketiga ada kesehatan fisik dan juga mental, yang keempat ada status perkawinan, yang kelima ada faktor umum, yang keenam ada faktor jenis kelamin, dan yang terakhir ada faktor minat dan juga hobi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan latar belakang pendidikan? Jadi, latar belakang pendidikan ini seperti misalnya karyawan ini lulusan terakhirnya SMA atau S1 atau misalnya D3. Selanjutnya yang kedua ini pengalaman kerja. Perusahaan akan melihat karyawan yang mereka angkut tuh punya pengalaman pekerja apa, karena pengalaman kerja atau riwayat pekerjaan yang sebelumnya akan mempengaruhi atau dapat menciptakan gambaran-gambaran yang memang dimiliki oleh si karyawan tersebut. Lalu di sini ada kesehatan fisik dan juga mental, itu sangat penting karena jika seorang karyawan mempunyai fisik dan mental, otomatis mereka akan bekerja dengan baik dan perusahaan akan berjalan dengan baik juga. Lalu ada status perkawinan, setiap perusahaan ini mempunyai kriteria yang berbeda-beda, seperti misalnya ada yang dibolehkan sudah menikah atau ada yang tidak diperbolehkan menikah, jadi tergantung dengan perusahaan itu sendiri. Lalu ada faktor umum. Faktor umum ini seperti misalnya tergantung dengan perusahaan itu sendiri. Lalu ada faktor jenis kelamin, yaitu seperti misalnya perusahaan membutuhkan perempuan ataupun laki-laki. Dan yang terakhir ada faktor minat dan juga hobi. Ini sangat penting karena jika suatu karyawan mempunyai minat dan hobi yang baik atau yang bagus, maka itu akan berpengaruh juga untuk kemajuan perusahaan tersebut. Berikut terdapat studi kasus tentang seleksi dan penempatan sumber daya manusia. Studi kasus tersebut berjudul Audit Manajemen atas Fungsi Sumber Daya Manusia di RS Bayangkara, Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nopol Eskep 262 Nomor 6 1989 tanggal 22 Juni 1989, Rumah Sakit Bayangkara dinyatakan sebagai rumah sakit tingkat 4. Selanjutnya, pada tahun 1994 berdasarkan Eskep Kapolri Nopol Eskep 1774 Nomor 11 1994 tanggal 30 November 1994, status Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim berubah menjadi rumah sakit tingkat 3. Pada tahun 1995, Rumah Sakit Bayangkara berkapasitas 82 tempat tidur termasuk ruang kelas dan rawat inap, dan menambah layanan poliklinik sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap berbagai penyakit. Pada tahun 2001 dengan Eskep Kapolri Nopol Eskep 1549 Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 30 Oktober 2001, status Rumah Sakit tingkat 3 berubah menjadi Rumah Sakit tingkat 2, dan pengesahan nama Rumah Sakit Bayangkara Surabaya Polda Jatim menjadi RS Bayangkara HS Samsuri Mertojoso. Seiring dengan kemajuan perkembangan RS Bayangkara HS Samsuri Mertojoso, sehingga terus berupaya keras meningkatkan pelayanan kesehatan pada RS Bayangkara. Selanjutnya ada analisa studi kasus. Bagaimana sih kondisi seleksi dan juga penempatan sumber daya manusia itu? Kondisi seleksi dan juga penempatan sumber daya manusia yaitu banyaknya sumber daya manusia atau SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang profesi atau bidang keahliannya. Selanjutnya,
Bagaimana sih kriteria dalam analisa seleksi dan juga penempatan sumber daya manusia itu? Kriteria dalam analisa seleksi dan juga penempatan sumber daya manusia yaitu perusahaan sudah memiliki standar operasional, prosedur atau SOP dan juga buku pedoman seleksi dan penempatan sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Bagaimana penyebab dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Analisa seleksi dan penempatan sumber daya manusia. Penyebab hasil seleksi tidak diumumkan secara transparan. Sumber daya manusia yang diterima masih diutamakan yang memiliki hubungan saudara dengan sumber daya manusia yang bekerja di RS Bayangkara Surabaya atau dengan sumber daya manusia yang bekerja dalam lingkup instansi polisi Republik Indonesia atau Polri. Bagaimana akibat dalam analisa seleksi dan penempatan sumber daya manusia? Akibat sumber daya manusia yang direkrut tidak kompeten. Bagaimana rekomendasi dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, seleksi penerimaan sumber daya manusia baru sebaiknya dilakukan secara adil dan transparan. Yang kedua, sumber daya manusia yang diterima sebaiknya sumber daya manusia yang memang benar-benar mempunyai kompetensi pada jenis pekerjaan yang dilamar, bukan diterima karena ada unsur keluarga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya atau di lingkup instansi Polisi Republik Indonesia atau Polri. Yang terakhir, penempatan sumber daya manusia sebaiknya dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Bagaimana tindak lanjut dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Tindak lanjutnya yaitu Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dalam melakukan proses seleksi dan penempatan sumber daya manusia harus lebih efektif karena masih banyak sumber daya manusia yang ditempatkan pada bagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya perlu mengadakan rekomendasi yang diusulkan untuk memperbaiki proses seleksi dan penempatan sumber daya manusia di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya agar lebih baik, yaitu dengan cara antara lain yang pertama, seleksi penerimaan sumber daya manusia baru sebaiknya dilakukan secara adil dan transparan. Contohnya dengan hasil seleksi dipublikasikan. Yang kedua, sumber daya manusia yang diterima sebaiknya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi pada jenis pekerjaan yang dilamar. Yang ketiga, penempatan sumber daya manusia sebaiknya dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Bagaimana program audit seleksi dan penempatan SDM dalam perusahaan distributor percetakan buku annual report? Berikut tabel pertanyaan program audit seleksi dan penempatan SDM. Pertanyaan pertama, apakah seleksi karyawan yang dilaksanakan telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pelamar? Jawabnya tidak, karena penerimaan SDM masih diutamakan pada SDM yang memiliki hubungan keluarga dengan SDM yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara atau yang bekerja pada instansi kepolisian Republik Indonesia. Pertanyaan kedua, apakah seleksi yang dilakukan secara maksimal telah mampu mengetahui latar belakang pelamar dengan baik? Jawabannya tidak, karena sumber daya manusia yang direkrut tidak kompeten. Pertanyaan ketiga, apakah prosedur untuk penyeleksian pelamar telah dibuat dengan baik sebagai acuan setiap seleksi yang dilakukan? Jawabannya ya, perusahaan sudah memiliki standar operasional prosedur dan buku pedoman seleksi. Pertanyaan keempat, apakah proses seleksi secara maksimal mendapatkan informasi latar belakang? Jawabannya tidak, karena hasil seleksi tidak diumumkan secara transparan. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apakah telah dilakukan penyaringan pelamar-pelamar terlebih dahulu untuk menghemat aktivitas seleksi? Jawabannya tidak, karena penerimaan SDM masih diutamakan pada SDM yang memiliki hubungan keluarga dengan SDM yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara, sehingga seleksi penerimaan sumber daya manusia dilakukan dengan tidak transparan. Hasilnya tidak dipublikasikan. Pertanyaan ketujuh, apakah seleksi yang dilakukan telah mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh pelamar? Jawabannya tidak, karena proses seleksi masih menggunakan sistem nepotisme yang memungkinkan SDM tidak memiliki potensi yang sesuai. Pertanyaan ke-8, apakah penempatan SDM sudah sesuai dengan ketentuan atau standar perusahaan? Jawabannya tidak, penempatan SDM belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian pertanyaan ke-9, apakah penempatan posisi kerja selalu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki pelamar? Jawabannya tidak, karena banyak SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang profesi atau bidang keahliannya.
Kemudian pertanyaan terakhir ke-10, apakah penempatan SDM sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki SDM? Jawabnya tidak. Penempatan SDM masih banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Kesimpulan studi kasus, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi masih mengutamakan pada sumber daya manusia yang memiliki hubungan keluarga dengan sumber daya manusia yang bekerja di RS Bayangkara dikatakan belum efektif. Hal tersebut menyebabkan banyak sumber daya manusia yang tidak kompeten karena mereka ditempatkan pada bagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Sehingga untuk membuat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menjadi efektif dalam penerimaan sumber daya manusia, diperlukan proses yang transparan dalam penerimaan dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Kesimpulan keseluruhan, proses pemilihan atau penyeleksian karyawan atau pegawai disebut dengan proses seleksi, sedangkan penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Apabila pelaksanaan proses seleksi yang dilakukan oleh organisasi tepat, maka dapat menunjang terhadap kesesuaian penempatan karyawan yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan pengaruh positif bagi kinerja organisasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.